Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi? Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hari ini penginjil Yohanes melanjutkan perikop Injil yang kemarin, yakni dialog antara Yesus dan Nikodemus. Dalam percakapan kemarin, Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa untuk memperoleh hidup kekal, orang harus lahir dari air dan roh. Pada hari ini, Yesus berkata, janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Apakah Nikodemus menangkapnya? Tidak. Dia mempunyai pola pikir yang berbeda. Yang ditangkapnya adalah persoalan kelahiran fisik, seperti kelahiran bayi. Secara manusiawi, Nikodemus memikirkan bagaimana seseorang dilahirkan kembali. Terlebih bagaimana mungkin seorang yang sudah dewasa dan tua hendak dilahirkan kembali. Apakah bentuk seperti itu masuk kembali dalam rahim seorang perempuan? Tidak mungkin dan tidak masuk akal. Apa yang ditanyakan oleh Nikodemus dijawab oleh Yesus dengan persoalan kelahiran baru, kelahiran dalam roh. Kelahiran baru hanya bisa terjadi dalam iman akan Yesus Kristus yang telah turun dari surga dan kembali ke surga. Itulah kelahiran baru dalam roh. Seperti kelahiran seorang bayi, peralihan dari hidup lama kepada hidup yang baru seringkali perlu melewati berbagai hal yang membuat tidak nyaman, membuat ragu-ragu, mungkin juga bertanya-tanya tentang hal itu. Peralihan kelahiran baru dalam roh tidak mudah diterima oleh setiap orang. Seperti bayi yang tidak terima ketika lepas dari kenyamanan dalam rahim dengan menangis. Demikian juga seorang yang dilahirkan kembali dalam roh mungkin disertai dengan tangisan yang luar biasa.
Jika tangisan itu bukan berasal dari diri sendiri, sangat mungkin juga tangisan itu berasal dari orang lain. Orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mungkin juga berusaha menghalangi proses kelahiran baru itu. Lahir kembali berarti siap menderita seperti Kristus. Yesus sendiri berkata kepada kita untuk memandangnya ketika ditinggikan di atas bumi, yakni disalibkan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian Yesus sang anak manusia akan ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Sambil memandang Dia yang tersalib, kita semua juga menikmati penebusan yang berlimpah. Yesus telah mempersembahkan segala-galanya bagi kita. Lahir kembali erat terkait dengan Paskah Kristus. Peristiwa kebangkitan menjadikan para murid dilahirkan kembali dalam roh. Artinya, para pengikut Kristus harus mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Mati bersama Kristus berarti mati dari dosa-dosa yang dilakukan setiap saat dalam kehidupan ini, dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Dengan mati bersama Kristus, maka kita akan mengalami penebusan yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang tadinya hidup dalam manusia lama, kini menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus yang bangkit dari mati. Manusia lama ditinggalkan. Manusia baru dikenakan para murid. Persekutuan dengan Yesus Kristus itulah yang menjadikan hidup kita baru. Tanpa itu, kita masih dalam manusia lama. Persekutuan itu menjadikan hidup kita nyaman kembali. Hidup kita bisa berbuah. Kita mempunyai jaminan keselamatan di dalamnya.